Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope you are all fine ya. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Welcome to English class. Selamat datang di kelas bahasa Inggris. This is our fourth meeting. Jadi ini merupakan pertemuan keempat kita. And our topic today is about analytical exposition text. Jadi topik kita pada hari ini yaitu tentang teks eksposisi analitis. Baik. Before we start to learn together about this topic, it is better for us to initiate our class by reciting basmalah together. Jadi sebelum kita memulai pelajaran bahasa Inggris, alangkah lebih baiknya kita berdoa dengan membaca bacaan basmalah ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. Untuk yang pertama itu overview ya atau ikhtisar. An analytical exposition text evaluates a topic critically but focuses only on one side of an argument. Jadi, sebuah teks eksposisi analitis itu mengevaluasi ya sebuah topik secara kritis namun hanya fokus ya pada salah satu sisi dari sebuah argumen atau pendapat ya. Kemudian the argument and point of view have to be supported by facts and relevant information. The thesis statement has to be reiterated in the conclusion. Jadi, untuk argumen dan sudut pandang itu harus didukung oleh fakta dan informasi yang relevan ya. Kemudian juga untuk pernyataan tesis atau tesis statement atau merupakan ide pokok dari keseluruhan tulisan itu harus ditegaskan kembali di dalam sebuah kesimpulan ya. Kemudian social function ya atau fungsi sosial dari teks eksposisi analitis yaitu the purpose of an exposition text is to persuade the audience to look at an issue with the perspective. Jadi untuk tujuannya yaitu untuk mempengaruhi pembaca ya agar melihat kepada isu atau masalah dengan perspektifnya. Baik, kemudian di sini ada examples of exposition text ya. Ada beberapa contoh yang termasuk teks eksposisi. Di sini ada legal defenses ya atau pertahanan hukum, kemudian speeches or lectures, pidato atau ceramah ya. Kemudian ada editorials atau editorial, kemudian ada newspaper atau koran ya. Kemudian ada artikel, kemudian juga ada essays ya atau esai, kemudian ada political leaflets ya atau selebaran politik, dan ada letters atau surat. Kemudian di sini ada an exposition text needs to. Jadi ini adalah yang harus ada ya atau sebuah teks eksposisi membutuhkan ya. Ini yang pertama clearly state the point of view ya atau menyatakan dengan jelas sudut pandang ya. Jadi sudut pandangnya harus dinyatakan dengan jelas. Kemudian use valid research findings to support your viewpoint. Jadi menggunakan temuan penelitian yang valid untuk mendukung sudut pandang ya. Kemudian ada defend your viewpoint atau mempertahankan sudut pandang, dan support the viewpoint with factual data like graphs, pictures, charts. Jadi untuk text exposition itu membutuhkan dukungan ya. Jadi harus didukung sudut pandangnya dengan data yang faktual ya, seperti grafik, gambar atau bagan ya. Kemudian di sini ada structure of exposition text atau struktur dari text exposition. Di sini ada 4 ya, ada title. Jadi untuk title itu
tells about the topic. Jadi menceritakan tentang topik ya. Kemudian ada juga introduction ya, atau pembukaan ya. Kemudian untuk di introduction itu states the thesis statement of the text. Jadi menyatakan thesis statement atau ide pokok dari keseluruhan tulisan dari sebuah teks ya. Kemudian support the viewpoint with actual data like graphs, pictures, charts. Jadi untuk struktur yang ketiga yaitu didukung ya sudut pandangnya dengan data aktual seperti grafik, gambar ataupun bagan ya. Kemudian yang struktur yang keempat yaitu conclusion atau kesimpulan ya. Nah, di sini untuk kesimpulannya adalah restatement of the thesis statement. Jadi menyatakan kembali thesis statementnya ya. Selain di introduction, thesis statement juga harus ada di conclusion ya. Baik, di sini untuk assignment ya atau tugasnya yaitu please find an example of exposition text and summarize it. Jadi tolong temukan sebuah contoh exposition text atau teks eksposisi ya, dan summarize ya atau rangkum begitu ya. Nanti setelah dirangkum, you can submit it through WhatsApp. Jadi bisa untuk dikumpulkan melalui WhatsApp ya. Baik. That's all everyone for today's meeting. Hanya itu untuk pertemuan kita pada hari ini ya. If you have any questions, please feel free to ask me through WhatsApp. Jadi jika ada yang ingin ditanyakan, bisa untuk menghubungi saya melalui WhatsApp ya. Okay, we close our meeting today by reciting hamdalah together. Kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Thank you very much for joining English class. Terima kasih telah bergabung di kelas bahasa Inggrisnya. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and good luck.